istri Bapak. Oke, Conference dan mari belajar. ya, dan mari kita sambut host kita malam ini. Inilah dia Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Pastor John Sarbunan MA, Bapak Pendeta, dan juga Shalom buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, kami juga ucapkan selamat datang untuk Ibu Deborah yang Halo, dari selamat jauh. kenal. Iya, selamat datang di gereja CLCC. Amin. Bertambah saudara dan keluarga di sini. Amin. Amin. Bapak Amin. Ibu semua yang terkasih, saya sebagai host di sini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Malam hari ini tanggal 4 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, satu, host adalah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Dua, worship leader Pastor John Sarbunan MA. Tiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Empat, doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Atanasya Esti dari Sidoarjo. 5. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Nini Erawati dari Surabaya. 6. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC. Sudah saya sampaikan dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini yang telah memimpin ibadah kita malam hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Bapak Lukas Krisnanto. Silakan Pak Lukas akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Oh, ada Cipung juga ya. Shalom Cipung. Sudah bersama kita ya. Ya, terima kasih Pastor John. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Shalom. nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom, Mari shalom. Ya, kita shalom. berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Di malam hari yang indah ini kami kembali boleh datang untuk bersekutu denganmu di dalam ibadah gereja CLCC. Tuhan berkati kami semuanya anak-anakmu pada malam hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan boleh menjadikan perkenanan bagimu. Urapi semua saudara-saudara kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami untuk memuji dan menyembahmu dengan ketulusan hati kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa sepakat sehati kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Kami tolak, kami usir keluar dari tempat ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang ditaburkan boleh menjadikan benih buat kami dan menjadi berbuah di dalam kehidupan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Pastor John. Amin. Praise God. Terima kasih Lukas Krisnanto sudah menaikkan doa sebelum ibadah kita dimulai ya. Dan mari biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan kita ya. Yesus Kristus selama-lamanya. Oke, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Amin.
bersama-sama. Yes. Glory. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amen. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Tuhan kita sungguh dahsyat, Bapak Ibu. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi di malam hari ini dan kita akan sama-sama ya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh baik Yesus, sangat baik, sungguh indah dalam hidup kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh glory, haleluya.
Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Bapa, lembutkan hati kami semua. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan Dia. Kami merindukan Engkau malam ini, Yesus. Engkau layak disembah Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Bersama katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, hanya hanya bagi bagi Tuhanku. terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Bersama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Kau baik. Hati kami bersyukur malam ini. Mari umat Tuhan angkat suara bersama-sama katakan. Rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ini doa kami. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sebelum mendengar firman Tuhan ya malam ini, saya rindu sekali ini perkenalan kita dengan Pastor Deborah ya dari Riau. Terima kasih buat kehadirannya malam ini. Beliau akan melayani pada hari Rabu akan datang ya. Dan Amin. mungkin malam ini kita akan dengarkan kesaksian beliau ya. Beberapa waktu yang lalu kami jadwalkan cuma karena kondisi kesehatan terganggu, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan Tuhan. beliau dan Amin. kita mau dengarkan kesaksian tentang perbuatan ajaib yang Tuhan berikan bagi Pastor Deborah. Silakan Ibu, Haleluya. asalnya dari Ya. mana? Oke, Ya. dan bagaimana sampai Ibu bisa mengalami mujizat Tuhan? Dipersilakan Bu. Amin. 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 Shalom untuk semuanya, Bapak Ibu Ya, yang shalom. terkasih. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan lebih dulu, saya Bu Deborah Yanti ya. Saya berasal dari Solo sebenarnya, tetapi sekarang menetap di Pekanbaru di Riau. Ya. Itu turut campur tangan Tuhan luar biasa dalam hidup saya ya. Ya, saya dari kecil umur 4 tahun sudah dibuang orang tua ya di depan panti asuhan di Solo. Ya, jadi sampai detik ini saya tidak pernah melihat wajah orang tua dan saya tidak punya saudara sama sekali ya, karena saya tidak tahu keluarga saya ya, Saudara. Tapi itu justru membuat saya luar biasa dengan Tuhan karena sewaktu kecil ya sebagai anak-anak ya kalau pulang sekolah hujan itu biasanya bapak ibu itu selalu datang ke sekolah untuk menjemput, tetapi saya waktu itu menangis sendiri karena nggak ada yang menjemput ya, karena saya tinggal di panti asuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa buat saya saudara ya. Dari kecil saya sudah merasakan bagaimana Tuhan mengasihi hidup saya ya. Dan kemudian singkat cerita saya mulai sekolah di SPK Surabaya ya, di Rumah Sakit Dr. Stomo waktu itu. Dengan bantuan sponsor dari GKI ya, waktu itu ada KKR ya yang membagikan pendeta Stephen Tong waktu itu. Karena zaman saya dulu KKR bebas ya saudara. Nah akhirnya saya dapat beasiswa untuk sekolah di Rumah Sakit Dr. Stomo. Dan ketika sudah selesai di situ, saya mulai bekerja di Rumah Sakit Sanglah di Denpasar ya. Di sana saya kerja selama 2 tahun 8 bulan. Lalu disitulah titik mulanya Tuhan membawa saya ke luar negeri ya saudara. Kalau dulu waktu kecil saya membayangkan gimana ya dalamnya pesawat terbang ya, karena tinggal di panti asuhan rasanya impossible ya saya bisa naik pesawat, benar saudara ya. Tetapi apa yang tidak saya pikirkan itu Tuhan sediakan buat, dan sungguh luar biasa. Dari situ saya dibawa ke Singapura melalui satu profesor yang ketika holiday di sana terkena stroke, lalu keluarganya meminta didampingi suster pribadi. Jadi semenjak itu saya menjadi suster pribadi profesor di Singapura ya. Lalu setelah profesor ini meninggal, saya ditahan, tidak boleh pulang ya, karena istri dari beliau sangat mau saya yang menjaganya. Ya, akhirnya saya menjaga sambil saya mengambil diploma di sana ya, dan mengambil diploma
ke perawatan, karena di sana untuk bekerja di rumah sakit itu harus ada sertifikat dari sana, dan ijazah SPK ini nggak berlaku. Setelah saya selesai 3 tahun, kemudian saya bekerja di rumah sakit Bapak ini ya, Profesor ini. Nah, saya bekerja di rumah sakit Asisi ya, di hospice ya. Nah, di situ Tuhan membukakan semuanya, saudara. Bahkan terlebih menyingkapkan berkat. Tetapi waktu itu saya bergabung dengan kedutaan untuk menjadi model ya, karena waktu itu saya masih ya namanya orang muda pasti cantik ya saudara. Sekarang sudah lolita ya, sudah lolos 50 tahun. Jadi sudah tidak cantik lagi ya. Nah, pada saat itu saya bergabung dengan kedutaan. Akhirnya saya menjadi duta untuk menampilkan tarian tradisional karena memang dari kecil saya hobi menari ya. Jadi saya menang, selalu menang juara 2 dan sampai sekarang foto-fotonya masih saya simpan ya. Tetapi sayangnya saudara, inilah karena saya mulai terkenal ya, mulai berlimpah berkat, kesombongan tuh muncul. Nah, di sinilah titik Tuhan uh, mencambuk saya. Karena semenjak saya bergabung dengan kedutaan, saya ini sama sekali tidak mau kenal Tuhan. Ya, saya menggunakan waktu hari Minggu untuk latihan catwalk ya, karena saya sebagai model, jadi saya harus menguasai catwalk dan saya harus berenang untuk menjaga kondisi badan saya supaya jangan kalau dulu langsing sekarang langsung ya saudara ya, kalau jadi sudah beda jauh. Ketika saya menang dalam lomba di kedutaan Thailand waktu itu, saya mendapatkan juara kedua dan setelah itu saya entertainment ya dengan orang tamu-tamu kedutaan. Jadi setiap kami menang lomba itu kami wajib bersulang ya, minum bersama. Itu sebabnya saudara saya hobi minum ya, hobi minum. Dan sekarang saya punya 3 pabrik saudara. Ini pabriknya luar biasa berjaya ini saudara ya. Yang pertama pabrik gula ya, saya punya pabrik gula yang berjaya dia ya. Artinya bukan pabrik gula beneran ini saudara, pabrik gula yaitu diabetes saudara. Nah, akibat minum ya, efek dari minum. Firman Tuhan katakan siapa yang menabur pasti menuai ya. Nah, saya dapat pabrik gula ya, diabetes. Saya dapat pula pabrik minyak, kolesterol ya. Saya dapat pabrik asam urat ya, pabrik cuka ya, saudara. Nah, tetapi saya tidak mau memusingkan semua itu. Itu sebabnya saya selalu bercanda dengan rekan-rekan pelayanan, dengan jemaat, kita bercanda. Sudahlah, tenang saja, pabrikku ini berjaya, terserah Tuhan kapan ditutup pabrik ini. Gitu ya, supaya jangan, hati yang gembira itu adalah obat ya saudara. Jadi jangan stres hanya karena penyakit kita. Ya, jangan pernah stres. Ingat, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, dengan waktu dan caranya, bukan waktu kita, ya saudaraku. Nah, singkat cerita, ketika setelah itu saya menang waktu entertainment, saya mengalami tiba-tiba kulit saya menjadi merah dan gatal. Dan saya segera dilarikan ke rumah sakit. Dan sudah berbagai macam jenis antibiotik dicoba, tidak pernah kering. Saudara bayangkan, saya bergerak sedikit, pecah kulit saya. Ya, sampai kulit saya yang dulunya mulus ya saudara hancur ya, jadi semua bekas-bekas borok ya, menjijikkan saudara. Kemudian rambut yang dulu menjadi kebanggaan saya panjang ya, habis saudara dalam 3 bulan saudara. Saya waktu itu saya menangis, saya sadar, saya tiba-tiba malam itu mimpi seperti membaca Alkitab tentang Ayub. Padahal saya nggak pernah ke gereja, saudara. Saya di dalam mimpi itu sepertinya saya dibukakan Alkitab tentang penderitaan Ayub. Ya. Akhirnya saya turun dari ranjang, semua darah di lantai. Tapi saya nggak mau tahu. Saya bilang, Tuhan, apapun yang saya miliki,
ya, karena saya waktu itu punya tabungan banyak ya saudara, namanya menang sekali menang $1.500 kan lumayan saudara ya, waktu itu sudah berapa ya, 15 jutaan ada. Nah, selama 2 tahun 3 tahun saya menang terus saudara. Nah, jadi itulah keserakan saya, itulah kesombongan saya. Akhirnya Tuhan mencambuk saya, waktunya Tuhan membawa saya ke jalan yang benar. Setelah saya berkata, Tuhan, apapun yang saya mau miliki, ambillah. Tapi beri saya kesempatan untuk melayani. Dan benar saudara, besoknya kering seketika. Semua dokter bingung dan terkejut dengan semua. Tapi saya percaya Tuhan yang berencana. Dan Tuhan yang melakukan mujizat. Setelah itu saya mulai itu sembuh, saya mulai belajar berjalan karena 3 bulan saya jadi tidur terus, jadi saya tidak bisa berjalan, saudara. Saya semangat, saya mau melayani, cuman itu saya yang mau. Setelah itu saya mengambil teologi di Jogja ya, di FPI Jogja punya Pak Kris Marantika ya. Setelah itu barulah saya mulai melepaskan semuanya. Ya, saya lepaskan semua kepahitan, pengampunan semua saya lepaskan. Sudah Tuhan, aku mau dipakai. Saudara, ketika kita menyerahkan diri kita, Tuhan melihat isi hati kita. Ya, jadi saudara jangan takut. Ya, ketika saudara berkomitmen untuk melayani Tuhan, jangan lihat keadaan saudara. Kalau Tuhan sanggup, ya, Tuhan sanggup memberi apapun ya yang kita butuhkan. Jadi jangan takut saudara, jangan takut. Jangan merasa khawatir, nanti kalau saya menjadi pelayan Tuhan, anak istri saya makan apa, jangan pernah takut. Tuhan sanggup memberi yang terbaik untuk kita. Ya, amin saudara. Sejak itu Tuhan memakai saya menjadi pelayan Tuhan, dan lucunya saudara, kalau dulu saya ini paling takut di kegelapan ya. Takut dengan yang namanya hantu pocong, kuntilanak, cerita saja mendengar sudah takut. Tetapi justru itu yang dipakai Tuhan. Dan ya sampai saat ini yang puji Tuhan, Tuhan selalu kirim saya ke beberapa daerah ya, undangan untuk pelayanan pelepasan ya, kultisme terlebih seperti di Medan ya, karena di Medan sangat banyak kultisme ya. Jadi saya sering ke sana untuk diminta pelayanan pelepasan. Jadi ya puji Tuhan, saya mulai bergaul dengan ini si hantu-hantu ya, si setan-setan ya, supaya bisa mengusir setan. Karena itulah kerinduan saya. Saya rindu untuk melepaskan mereka yang luka batin, melepaskan mereka yang kerasukan. Ya, ini adalah satu karunia yang Tuhan berikan. Ya, sampai singkat cerita saya kenal dengan Pastor Nelis di satu komunitas kesehatan waktu itu. Kemudian saya bersaksi di sana bagaimana, dan saya tunjukkan foto-foto saya waktu, karena itu di grup WA ya, jadi saya tunjukkan foto-foto saya tentang luka-luka saya yang mengerikan ya. Akhirnya Pastor Nelis menghubungi saya, dan mulailah kami menjalin komunikasi untuk tentang pelayanan. Ya, inilah kesaksian saya, dan saya berterima kasih untuk Pastor John yang sudah mempercayakan pelayanan di tempat. Tuhan memberkati. Salam. Saya kembalikan pada Pastor. Suaranya Pastor. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian dari Pastor Deborah. Mungkin nama belakangnya siapa, Bu? Ibu Deborah siapa? Deborah Yanti. Oh, Iya. Ibu Deborah Yanti ya. Iya, Ibu iya. asalnya mana tadi, Bu? Saya sebenarnya di akta kelahiran itu Surabaya, Pastor. Tetapi saya dibuang di Panti Asuhan Solo. Oh, oke. Ya, jadi Lalu, saya nggak tahu. Ibu Deborah Yanti, ada marga nggak? Enggak. Oke. Kalau dari Jawa kan nggak ada ya, Pastor. Cuman Oh. waktu saya menikah, sempat menikah dengan dari Batak ya, dari Batak, marganya Situmorang.
Tapi Situmorang. saya diberi marga Sinaga, tapi semuanya sudah selesai. Nggak ada beliau. Ya, Oke. Sinaga, Pak. ya Sinaga. Puji Tuhan ya. Senang sekali kita dengar kesaksian Bu Deborah, luar biasa ya. Dia sudah disembuhkan Tuhan. Siapa yang sakit malam ini percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Saudara semua yang Amin. percaya bilang amin dan kasih Amin. tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang Amin, penting Dora. punya penyerahan diri ya. Oke. Sama-sama. Boras, Pak. Amin. Oke. Baik teman-teman, boleh tanya Bu Deborah di Ya. STI tahun berapa? Alumnus tahun berapa, Bu? Saya graduation 2020. Saya bukan di pusatnya, Pastor. Saya di Batam karena Batam dengan Batam ya. Singapura itu dekat. Jadi Ya. saya bisa hari Jumat, Sabtu, Minggu saya turun ke Batam. Ya. Karena saya ada kerja kan, jadi nggak bisa Oke. ambil di asrama. Ya. Ya, baik, luar biasa. Puji Tuhan ya. Pengalaman beliaunya luar biasa. Amin. Oke, saya juga dari STII, lulusan tahun 2002 ya. Oh, saya baru, Pastor. Saya baru Oh, 2020. oke. Aduh, baru masih seumur Ya. jagung, Pastor. Tapi semua kita tetap jadi murid Tuhan, belajar ya. Amin. Ya, betul, Oke, Pastor. luar biasa. Amin. Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan siapkan hati ya untuk dengar firman Tuhan. Tadi sudah didoakan ya firman-Nya ya tadi. Oke, dan malam ini sahabat kita terkasih akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Oke, di sana ada, Ibu Yeti yang bertugas siapa-siapa aja malam ini? Malam ini Bu Atanasia bersama Ibu Nini Erawati. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih ya sudah hadir Ibu Nini Erawati dan Ibu Atanasia ya. Bukan Anastasia ya, Pak Fransangki ya. Iya, Pak John. Hati-hati, jangan salah ngomong itu. Nama orang. Oke, benar sekali. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan malam ini, dan malam ini firman Tuhan akan diperdengarkan ya oleh sahabat kita terkasih di sana oleh Ibu Ong Gyo Kim. Ibu Ong Gyo Kim, apakah ada di sana? Nah, ini dia pendoa kita yang luar biasa nih. Praise the Lord ya. Oke. Malam semuanya. Malam semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Are you ready? Apakah Anda siap dengar firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan, lambaikan tangan. Yes. Wow, praise the Lord. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 620, Pak John. 622. Iya, benar sekali. 622 ya. Tanpa terasa, Bu Deborah, sepanjang tahun ini kita sedang bicara tentang kemuliaan Allah ya. Jadi Amin. nanti Bu Deborah bicara kemuliaan Allah, nanti itu dikaitkan dengan kebangkitan Lazarus ya. Dalam Yohanes 11 ayat 40. Amin ya. Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Berapa banyak saudara malam ini yang rindu ingin melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita semua? Yang percaya, lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya mau lihat kemuliaan Allah. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau melihat sesuatu yang buruk, keadaanmu, kondisimu, kesehatanmu, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, keuanganmu, hubungan-hubungan yang sedang tidak baik. Engkau lihat itu, tapi malam ini Tuhan bilang, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Artinya Allah sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Amin. Allah Maha Pengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke, kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu firman Tuhan malam ini ya. Ini dia, kita sudah tiba di serial yang ke-622 ya. Tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam berita. Berita apa Bapak Ibu? Berita damai sejahtera. Hari-hari ini orang sedang susah, sedih, sedang stres, sedang depresi, sedang frustrasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang mereka dengar bukan berita damai sejahtera. Mereka dengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang sedang
sedang menggoncangkan dunia ini, yang sedang menggemparkan dunia ini. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau dan saya mendengarkan berita damai sejahtera. Bilang amin. Haleluya. Mari kita tanya sama-sama saudara-saudara sekalian, apa benar ada kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera? Jelas ada Pak John. Amin, haleluya, pasti ada ya, jelas itu. Lalu bagaimana kalau itu bukan berita damai sejahtera, berita yang buruk, berita yang menakutkan, ini penyakitmu tidak bisa disembuhkan, kamu sudah bangkrut, tidak bisa dipulihkan, kamu sudah hancur, tidak mungkin lagi bisa bahagia. Bapak Ibu, kalau kau dengar berita-berita seperti itu, hatimu susah, hatimu tertekan, hatimu sedih, hatimu pahit, hatimu dalam keadaan merana. Tapi hari ini ketika engkau datang pada Tuhan, kau berkata, Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Firman itu adalah kabar baik yang memberikan aku damai sejahtera. Amin. Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera bagiku, dan damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Ya, amin. Oke, kita lihat untuk memahami rahasia ini, kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Kita lihat dulu ya, dalam Yesaya 48 ayat 18. Saya suka ayat ini. Ya, malam shalom. Mari kita sama-sama membaca. Shalom. Shalom. Kitab Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Ini hal yang dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Apa yang mereka butuh? Mereka butuh damai sejahtera. Yang pertama, apa yang mereka butuh? Mereka butuh kebahagiaan. Siapakah orang yang tidak membutuhkan damai sejahtera? Siapakah orang yang tidak membutuhkan kebahagiaan? Semua orang membutuhkannya. Kita juga di sini membutuhkannya, bukan? Amin. Rahasia supaya engkau memiliki damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti adalah ketika engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin. Engkau memperhatikan firman Tuhan, hatimu damai. Hatimu yang takut, yang khawatir, beroleh damai. Kapan? Pada waktu engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, engkau perhatikan firman Tuhan. Amin ya. Pada waktu hatimu susah dan sedih, engkau perhatikan firman Tuhan. Hati yang susah dan sedih tidak susah dan sedih lagi. Amin. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan, bilang, aku percaya malam ini damai sejahtera. Amin. Percaya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Kita akan lihat bagian penting ini ya, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita damai sejahtera. Bilang amin ya. Kapan? Saat umat Tuhan mulai memperhatikan akan apa, saudaraku? Akan perintah firman Tuhan ya. Ulangan 28 baik-baik, Ulangan 28 berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia, maka diberkatilah engkau di kota, di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah sawah, kambing dombamu, diberkati semua apa yang kau lakukan. Bahkan Tuhan bilang di ayat yang ke-13, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang percaya bilang amin ya. Itulah rahasia kalau orang memperhatikan firman Tuhan, hidupnya itu pasti bahagia. Hidupnya pasti ada damai. Katakan amin. Mengapa orang seringkali hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, hatinya galau, hatinya susah, hatinya sedih? Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Lalu apa yang dia perhatikan? Dia suka perhatikan kejelekan orang. Apa yang dia perhatikan? Dia suka memperhatikan kekurangan orang. Apa yang dia perhatikan? Dia perhatikan, saudaraku, akan sesuatu yang buruk dalam hidup ini. Dan dia perhatikan kata-kata orang yang menyakitkan, yang menusuk hatinya, yang membuat dia marah, membuat dia benci, membuat dia penuh kepahitan. Nah, itulah yang membuat dia kehilangan damai sejahtera. Malam hari ini kuncinya engkau bisa memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan ketika engkau kembali memperhatikan firman Tuhan. Bilang amin ya. Firman itu Allah sendiri, Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita akan lihat ya, ini dapat kita pelajari, terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu,
kita akan segera menemukan ya, ada 3 kebenaran. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah ya. Dalam apa malam ini Bapak Ibu? Kemuliaan Allah dalam damai sejahtera ya. Oke, kemuliaan Allah dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena di luar sana ada begitu umat Tuhan, mereka tidak, saudaraku, memperhatikan firman ini, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera, saudaraku, ya. Mereka tidak tahu, saudaraku, bahwa ada kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Walaupun mereka umat Tuhan, tapi mereka banyak yang tidak mengerti. Saudara bertanya kepada saya, apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Oh iya, dia ada di gereja. Apakah dia juga melayani? Benar, dia melayani. Tapi, ada tapinya Bapak Ibu. Banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Tapi malam ini di dalam pelayanan gereja CLCC, Tuhan ingin mengajarkan kita semua bahwa ada kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Bilang amin. Ayo katakan sama-sama, Tuhan, saya sudah bosan dengan berita-berita buruk. Bilang, saya sudah muak dengan berita-berita yang menakutkan. Saya sudah muak dengan berita-berita yang membuat banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Malam ini aku butuh berita baik, aku butuh berita damai sejahtera. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Apa yang kau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu, karena dari apa yang kau dengar itu mempengaruhi imanmu. Imanmu bisa kuat, imanmu bisa lemah, tergantung apa yang kau dengar Bapak Ibu. Kalau kau dengar berita-berita negatif, itu akan membuat pikiranmu negatif, hatimu negatif, dan membuat engkau hidup tidak menentu, engkau akan takut. Tapi kalau kau dengar berita baik, engkau dengar firman Tuhan, engkau punya pengharapan. Katakan amin. Dan pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu, ada 3 tanda orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Siapa dia? Mari kita lihat. Tanda yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya saudaraku. Mengerti pentingnya apa saudaraku? Pentingnya misi perdamaian Allah ya. Ini Allah punya misi perdamaian, saudaraku. Melalui siapa? Melalui Yesus anaknya yang menyerahkan tubuhnya, dia mati disalibkan. Kita lihat ayatnya ini, saudaraku. Dalam Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Saya tanya bagi Bapak Ibu sekalian, jadi orang berseteru itu enak apa enggak? Tidak. Nah, Orang yang berseteru tidak akan membuat dia damai sejahtera, tidak akan membuat dia bahagia. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau orang yang berseteru bisa hidup damai, maka itu rahasianya. Kemuliaan Allah ada di situ. Amin ya. Jadi tanda yang pertama dari kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera itu yang pertama dia mengerti. Ya, mengerti apa saudaraku? Mengerti pentingnya misi perdamaian. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ciri dari anak Allah itu membawa damai. Tapi bukan anak Allah, anak iblis, dia suka membawa perseteruan, membawa perpecahan, membawa permusuhan, saudaraku. Nah, hari-hari ini Tuhan ingin kita tampil, ya sebagai anak-anak terang, gereja Tuhan tampil sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita membawa misi perdamaian. Katakan amin ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, tanda yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Setelah dia mengerti, baru yang kedua, dia mulai memahami. Nah, ini dahsyat ya. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Memahami pentingnya. Penting nggak itu Bapak Ibu kalau kita memahami? Penting ya. Memahami pentingnya misi Yesus ya. Misi Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada umat yang jauh dan dekat ya, saudara-saudara. Kita ini umat yang dulunya jauh, sekarang menjadi dekat, saudaraku. Mari kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-17. Efesus 2 ayat yang ke-17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Amin, saudaraku. Yang dekat itu apa? Umat Israel, ya. Yesus datang untuk umat Israel, tapi karena Israel menolak Yesus,
maka keselamatan itu, anugerah itu sampai kepada bangsa-bangsa yang jauh, bangsa-bangsa yang di luar Israel, termasuk bangsa kita Indonesia ini. Amin. Jadi ini yang kedua, saudaraku. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Yang kedua, dia memahami. Tadi pertama dia mengerti, sekarang dia memahami. Ya, memahaminya bagaimana? Pentingnya misi Yesus. Penting nggak Bapak Ibu? Misi Yesus datang ke dalam dunia. Penting ya. Misi Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada umat yang jauh dan dekat. Bilang terima kasih Tuhan. Aku yang jauh sekarang dekat ya. Aku yang tersesat kembali pada jalan yang benar. Amin. Nah ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Tanda yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Ini tanda yang ketiga. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Ya, ini lebih dahsyat lagi. Karena apa yang kau akui makin kuat dalam dirimu. Ya, kecuali kalau engkau memungkiri, menyangkali, itu akan mulai melemah dalam dirimu. Ya, mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui pentingnya. Pentingnya apa, saudara? Pentingnya kematian Yesus yang menyatukan Allah dan manusia ya dalam satu roh menuju jalan masuk kepada Allah. Kita lihat ya. Dalam Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Amin. Karena oleh Dia ini adalah siapa? Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia mendamaikan Allah dengan manusia. Dia mendamaikan bumi dengan sorga, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga kedua pihak ini dalam satu roh. Beroleh apa, saudaraku? Beroleh jalan masuk kepada Bapa ya. Sehingga kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kapan itu terjadi? Pada waktu kematian Yesus di kayu salib. Tadi pagi kita sudah membahasnya ya. Bahwa itu tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang maha suci dan ruang suci itu sudah tidak ada lagi sekatan ya. Sudah tidak ada lagi pemisah. Jadi umat Tuhan bisa langsung memanggil Aba ya Bapa, memanggil Tuhan itu Bapa. Amin ya Bapak Ibu. Ini dahsyat saudaraku. Jadi Bapak Ibu, dari tiga tanda ini saudaraku, sekarang kita akan melihat apa hasilnya saudaraku. Ya, kemuliaan Allah dalam berita damai sejahtera. Yang pertama kita akan lihat saudaraku, ya, ini hasilnya. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan lihat ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia hidup dalam damai sejahtera. Amin. Ya, enak gak hidup dalam damai sejahtera? Enak ya, bahagia ya. Dia hidup dalam damai sejahtera tanpa perseteruan. Kenapa? Karena didamaikan oleh salibmu. Salibmu selamat mulia. Ada yang tahu lagu itu? Nyanyi sama-sama. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Amin ya. Kita lihat dulu Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Amin ya. Dengan melenyapkan, apa yang dilenyapkan Bapak Ibu? Perseteruan. Berapa banyak saudara malam ini yang percaya perseteruan harus dilenyapkan? Yang percaya lambaikan tangan dan bilang saya mau ya Tuhan. Saya mau ya Tuhan. Amin. Perseteruan di antara suami istri, anak orang tua, menantu mertua harus di apa saudara? Harus dilenyapkan. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa melenyapkan itu? Kuasa Tuhan Yesus ya. Amin ya. Kematian Yesus di kayu salib, dia melenyapkan perseteruan ya. Perseteruan antara Allah dan manusia sudah dilenyapkan, saudaraku. Dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Saya berdoa malam ini semua kita akan hidup dalam damai sejahtera. Amen. Ya. Kalau ada damai di hatimu, biar engkau makan sederhana, tapi engkau rasa seperti makanan itu di hotel bintang 5, saudaraku. Amin ya. Tapi kalau engkau makan yang enak-enak, capcay, fuyung hai, yang hai-hai, tapi kalau hatimu nggak damai, makanan yang enak itu pasti nggak enak. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Haleluya.
Engkau boleh tidur di spring bed yang paling mahal, yang paling bergengsi. Tapi kalau hatimu itu, saudaraku, tidak ada damai sejahtera, saudaraku, percuma. Engkau gak bisa hidup tenang, ya, gak bisa tidur nyenyak. Amin, ya. Haleluya. Biar engkau tidur itu tempat tidur sederhana, tapi karena hatimu damai, engkau bisa tidur dengan tenang. Amin, ya. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua ini, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan berita damai sejahtera, ya, yang diberikan bagi mereka yang jauh dan dekat. Haleluya. Kita lihat Efesus 2 ayat 17. Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Amin. Haleluya. Ini dahsyat Bapak Ibu sekalian, ya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapatkan apa? Berita damai sejahtera. Siapa yang memberikan? Tuhan Yesus yang memberikan, ya, bagi mereka yang jauh dan yang dekat. Amin, ya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan lihat ini, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia didamaikan, bilang didamaikan, ya. Dia didamaikan dengan Allah, dan kemudian dia beroleh jalan masuk kepada Bapa di sorga. Amin, ya. Tadinya jalan itu buntu, tidak bisa masuk, sekarang bisa masuk, ya. Karena apa? Dia telah didamaikan dengan Allah. Oke, kita lihat, ya. Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Amin, ya. Beroleh jalan masuk pada Bapa. Sehingga, saudaraku, saya percaya bahwa doamu itu, engkau naikkan doamu itu sangat berkuasa. Doamu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, ya. Dan saya percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya malam ini Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Oke, kita akan berdoa, ya, buat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Siapa yang sakit malam ini, percaya ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Malam hari ini letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Oh Tuhan, ada kuasa di tangan anak-anakmu yang beroleh berita damai sejahtera. Kami percaya di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat damai sejahtera, Tuhan membuat hidup mereka akan tenang. Dalam nama Yesus, malam ini kuasa-Mu bekerja. Siapa yang sakit, anak-anakmu yang meletakkan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, imani. Bukan cuma tubuhmu yang sakit, mungkin anakmu sedang sakit, mungkin menantumu, mungkin mertuamu, atau mungkin cucumu yang sakit, atau mungkin kakak adikmu, atau saudara sekandung sepupu yang sakit, imani. Engkau bisa mewakili dia, saudaraku. Dimanapun dia berada hari ini, imani, kuasa Tuhan akan menjumpai engkau dan menjumpai dia, orang yang engkau kasihi malam ini. Terima dengan iman, seperti wanita yang sakit perdarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Imanmu menyelamatkan engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima. Imanmu berkata oleh bilur Yesus engkau telah disembuhkan. Imanmu berkata bahwa hari ini engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Imanmu berkata bahwa engkau punya masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Jadilah sesuai dengan imanmu. Terima dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan di dalam nama Yesus. Percaya malam ini Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anakmu. Sementara engkau mengimani, engkau mengiyakan firman Tuhan ini, saya percaya aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atasmu, dan kuasa Tuhan sudah bekerja, menjamah, menyembuhkan engkau semua yang hadir malam ini. Bahkan orang-orang yang kau kasih malam ini sudah terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Untuk ibadat malam hari ini, sekarang untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan.
Ya, makasih Bu Yeti atas kesempatan yang diberikan pada saya. Minta maaf ini enggak tahu tadi ada yang telepon masuk, saya enggak ngangkat tapi kamera saya kok terbalik. Biar saya tutup aja kameranya. Ya. Mari kita sama-sama doa berpetik bagi bangsa dan negara, juga untuk gereja CLCC kita tercinta yang kita aminkan dengan air risip. Doa perpetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Yes. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan Yes. doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam Yes. pergerakan pembangunan rohani besar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah Amin. dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Pak Amin. John Sarbunan. Praise God. Terima kasih Ibu Atanasia yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Dipersilakan. Ya, shalom. Shalom. Shalom Ibu. Shalom, Bu Yeti. Terima kasih semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Saya akan menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Pengumuman yaitu dari gereja CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dan dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 9 November, pukul 10.00 WIB, bertempat
di keluarga saudara Riko, putranya Ibu Indriani, Jalan Bypass Juanda, depan Hotel Halogen, Sedati Juanda. Lanjut. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Dan selanjutnya ada spesial happy birthday bulan November pada tanggal 10 bulan 11, yaitu ada Ibu Rosang di Kualu dari Hamburg, Jerman. Dan pada tanggal 10-11 juga ada Ibu Jaju Eliwati Kusmandi dari Surabaya. Dan di tanggal 15 November ini ada adik Joshua Dimas Anugerah Poimoni. Lanjut. Dari Sidoarjo, putranya Ibu Natanasia Puji Astuti. Pada tanggal 23 bulan 11, yaitu ada Bapak Dermawan Lim, SH dari Medan. Dan selanjutnya ada persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Bapak Marius Johannes. Dan demikianlah info Gereja CICC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Nini Herawati. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih Ibu Nini Herawati yang sudah menyampaikan menyampaikan pengumuman. Iya, saya soalnya melihat ini jadi bingung. Kembaran bajunya sama Bu Nini ini loh ya. Iya. Terima kasih Bu Nini Herawati yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Sama-sama Bu Yeti. Terima kasih. Selanjutnya untuk malam ini ibadah sudah selesai dan saya kembalikan ke Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, kita akan dengarkan satu pujian yang dikirim Ibu Nini Herawati ya. Untuk kita panitia Natal akan menyanyikan lagu ini dan kita akan belajar sama-sama ya bahwa ini lagu yang indah sekali ya. Meskipun lagunya bukan lagu baru, lagu lama, tapi bagus kata-katanya ya. Dan memang momennya pas ya di saat Natal. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah dengar lagu ini bisa mengingat-ingat dan yang belum pernah dengar bisa menghafal ya. Nah, kita akan coba dengarkan dulu ya. Oke. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita dengarkan ya lagunya. Tangan Pak John. Ya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Ku ucapkan bagimu. Lupakanlah semua salah yang terjadi. Saling memaafkan
kesalahan. Jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah Haleluya. Glory, Gloria, Haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Ya, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Seperti sungai mengalir, damai sejahtera-Mu akan mengalir, dan kebahagiaan seperti gelombang laut. Selamat hari Natal dan tahun baru ku ucapkan bagimu. Lupakanlah semua salah yang terjadi, saling memaafkan kesalahan. Jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah Haleluya. Mari semuanya lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Glory, Gloria, Haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Salam bagimu dari Alfa Omega. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Bapak Ibu, jadi nanti Share pada di saat grup Pastor John kita lagunya. saya kirim. Nanti saya kirim ya lagu ini ke grup ya untuk Bapak Ibu bisa pelajari ya. Oke, seperti nanti lagu yang kita juga akan nyanyikan. Oke, kenapa Pak Frans Angki? Nanti Pak Lukas nyanyi waktu Natal, Pak John. Oh iya, Pak Lukas pasti nyanyi ya. Haleluya, siap Pak Frans Angki. Oke. Ya, Pak Santi. Ya, ini lagu ini jadi panitia nyanyi ya, panitia nyanyi. Nanti kita juga akan nyanyi satu lagu lagi ya. Dan nanti Bapak Ibu pada saat Natal semuanya pakai kostum ya, warna merah. Nanti ada yang pakai warna hijau boleh, putih boleh ya, tapi yang bawahnya gelap ya. Dan nanti teman-teman yang di luar Jawa atau di luar kota bisa mengikutinya lewat Zoom ya. Bapak Ibu kita akan buka Zoom supaya saudara bisa menikmati acara Natal ini ya. Oke. Amin. Puji Tuhan. Ya, senang John, sekali. Ya, Bu Nini. saya tambah sedikit. Ya, silakan Bu Nini. Ini semua diusahakan kalau bisa hadir ya Bapak Ibu ya. Bu Ya. Yeti jauh-jauh dari Jakarta, wow luar biasa, sudah berjanji akan turun ke Surabaya. Haleluya. Ya. Hadir, pasti hadir. Pak Frans Angki juga Pak tuh Frans dari Bekasi. Turun Pak Frans. Nang Maluku aku, Bu.
Pak Fran. Turun, iya. Surabaya, Jakarta sekarang deket, Pak Frans. Ya. Amin. Kita kepingin tatap muka sama Pak Frans ya, Ya. Pak Lukas ya. Nggak sendirian, Pak Lukas nggak Dari sendirian. Pak juga. ya. Jadi kita selama ini kan ibadah ini ya. Ya. Ya, gitu ya. Saya supaya kita sama-sama merayakan Natal yang luar biasa di tahun 2024 ini ya. Kita sudah dipimpin, dilindungi, sudah diberikan Tuhan umur panjang, kesehatan. Kita harus bersyukur ya Bapak Ibu ya. Amin. Itu aja. Bu Om, yuk kita terus ya, semangat semuanya. Itu Ibu kita Atanasia ya namanya ya. Ya, Frans, sama ya. Atanasia Bu, Atanasia jangan Panjang, salah. Bu Atta. panjang namanya Bu Atanasia Esti. Bu Atta aja. Iya, kita suka mana. Gitu ya Bapak Ibu ya, kita tunggu Ibu Deborah juga boleh datang, Ibu Deborah. Puji Tuhan, saya rindu. Oh ya Pastor, kalau Ya. boleh saya dimasukkan ke grupnya kalau diizinkan. Oke, senang sekali. Pasti. Welcome, pasti sangat welcome. Terima kasih. Sangat welcome ya. Ibu Deborah ya, Pak Lukas ya. Terima Deborah kasih Bapak Ibu. Ya. Di Surabaya Bu tanggal 15 Desember. 15 Desember. Ibu Deborah datang, Ibu Deborah ya ke Surabaya. Doakan ya. Oke, kita tunggu. Terima kasih. Saya pun kepingin sekali. Ya, nanti Sorry Bu Yeti, kita ganti jadi host ini. Sorry, saya serahkan kembali kepada Bu. Ya, host kita. baik. Kita nyanyikan lagu yang kedua ini ya. Supaya kita bisa hafal lagu ini ya, tentang terpujilah Allah. Oke, kita belajar sama-sama pujian ini ya. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat, hingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji Ada seperti dunia.
Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di kayu salib. Aku disembuhkan, aku diampuni, aku diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam ini, kita akan untuk doa deklarasi ya. Siapa yang malam hari ini belum kebagian untuk tugasnya? Siapa aja malam ini yang belum kebagian? Cifung, Cifung. Siapa lagi? Bohong? Pak Franky, Pak Pak Frans Lukas, Angki. Pak Lukas. Siapa lagi? Bu 3. Deborah, Oke, Bu Deborah. Siapa lagi? Dapat bagian Bu Deborah ya. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan dapat Oke. berkat ini. Ya, sudah berapa? Sudah 4 ya. Ada Pak kurang 2 Lubis, lagi. Pak Lubis, Oh, Pak Lubis. Oke, Pak Lubis. Ya, silakan Pak Lubis. Dan satunya siapa lagi? Oke, Ibu Nini. Bu Nini. Ya, boleh Bu Nini ya. Oke. ya, Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sesuai Ibu, dengan kita ya. doa deklarasi ini, doa yang singkat dan ini langsung tembus ke jantungnya gitu ya. Jadi langsung ke sasarannya. Oke, semua kita ketika teman kita berkata, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Dan yang berdoa berkata amin. Dan kita semua berkata terjadilah, terjadilah, terjadilah ya. Oke, sudah siap? Yang pertama siapa dulu ini? Cifung. Oke, Cifung yang pertama ya. Ya, silakan Cifung. Haleluya. Amin. John, halo Ya, shalom. semuanya. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Ya, silakan yang kedua. Ya, siapa tadi? Pak Lukas, apa Pak Frans Angki? Angki. Pak Frans Angki, silakan Pak Frans Oh, Angki. saya. Ya, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluargaku, umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Lukas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin, amin. Ya, silakan Ibu Deborah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Pak Lubis, yang di atas, Pak Lubis, yang di atas. Yang paling atas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Ibu Nini Erawati paling bawah. Aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Katakan amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Ya, silakan Ibu Atanasya yang paling terakhir, paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita semua ya dengan hati yang bersyukur, percaya di tangan kita sudah ada kuasa, sudah ada mujizat. Apa yang kau deklarasikan, declare itu terjadi ya. Itu imanmu.
Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Aku berkata malam ini semua yang datang, engkau pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa berkat, pulang bawa pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakanmu. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tidak akan ada lagi kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu, karena Tuhan kota bentengmu, dialah perisai hidupmu. Engkau aman dalam tangan Tuhan. Engkau akan mendapati semua anak mantu cucumu, semua dalam perlindungan Tuhan, sempurna dalam nama Yesus. Hari-hari kesukaran, kesusahan, hari-hari perkabunganmu sudah berakhir. Tuhan sudah menghapuskan air matamu, dan Tuhan sudah tampung semua dalam kirbatnya, dan saatnya dia mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Dalam nama Yesus, bahkan dia mengubah itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Engkau akan mendapati, engkau akan melihat jejak-jejakmu akan mengeluarkan lemak, akan mengeluarkan berkat. Bahkan ketika engkau berjalan, engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau akan melihat semua perputaran keuanganmu akan berjalan dengan stabil. Tidak ada lagi pundi-pundi yang bocor, tidak ada lagi kantong-kantong yang bocor. Semuanya diproteksi oleh Tuhan. Tidak akan ada lagi belalang pelahap, belalang penggeri, belalang pelompat, belalang pindahan. Di dalam nama segala roh kebangkrutan sudah dihalaukan Tuhan. Kemujuran, keberuntungan, kelimpahan, kemakmuran akan menjadi milikmu selama-lamanya. Engkau diberkati Tuhan dan menjadi orang berbahagia bersama keturunanmu di bumi. Dan semua orang akan menyebutkan kau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sebab mereka melihat bahwa nama Tuhan sudah diserukan di atas kehidupanmu. Ada berkat di atas kepala orang benar, dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak mantu cucu keturunanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu, keuanganmu, bisnismu, studi anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang dalam kesesakan. Tuhan sudah beri engkau kelegaan hari ini. Di dalam nama Yesus, dan panci-panci kemenangan engkau kibarkan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani malam ini, dan berkati Ibu Atanasia dan tim akan melayani besok pagi, dan juga pelayanan untuk besok siang, ibadah doa mujizat. Percaya kesembuhan mujizat sudah menanti anak-anakmu di sana. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi. Berkati, terima kasih Bu Yeti, Pak Lubis, Bu Om Yori, Dimasukkan saya ya. berkati Pak Fransangki. Shalom ibu-ibu. Ya, salam Bu Deborah, praise Shalom God. Pastor, terima kasih doanya. Sama-sama Bu Deborah, Akan memberkati kita semua. Ya. Amin. Izin pamit ya. Ya, sampai jumpa lagi Ibu. Sama-sama. Berkati semuanya. Terima kasih Ibu Deborah. Ya, Oke. Pak Lukas, Pak Berkati Franky, semuanya. dan semuanya. Pak Pendeta John, Ya, Cipu. Cinta, Alin, Ya, salam buat Pak Daska ya. ya, Pak Pendeta John. Ya, berkati Bu Nini, salam buat Bu Jadu, Bu Lina ya, buat Michael dan Denny semuanya. Oke, God bless you Bapak Ibu. Sampai jumpa ya. Ya, bye-bye. Bye.